Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa ketemu lagi dengan antum semua. Ana uhibbukum billah. Ada kerinduan yang cukup mendalam. Kita sempat bertemu di semester berapa? 2 Ustaz, semester 2. Semester 2 ya. Ana kira antum sudah pada lulus sudah. Amin. Segera. Tayyib, Anda lanjut. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita semua yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, untuk selanjutnya saya seperti sebutkan di awal agak tidak menyangka karena kalian itu saya pikir sudah pada terbang kemana gitu. Berarti saya terlalu terlalu berharap tinggi. Saya pikir wah ini anak-anak sudah pada pergi gitu. Ternyata ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, ala kulli hal, insyaallah kita bertemu di dalam kebaikan, di dalam mujahadah mencari ilmu, memperdalam ilmu agama, dan pada kesempatan hari ini adalah merupakan hari pertama bagi saya dan Anda semua untuk menjalankan perkuliahan untuk mata kuliah Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah. Tayyib. Kalau berbicara mengenai Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah, ini sebenarnya terkait dengan materi yang pernah saya ampu di semester 2, yakni masalah usulul fiqh. Nah, di materi kelas semester 2 saya pernah mengampu materi masalah atau mata kuliah usulul fiqh. Dan sekarang ketemu dengan kalimat al-fiqhiyah. Jadi kalau saya boleh mendefinisikan mata kuliah ini, Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah. Masail ini jamak dari kalimat masalah. Jadi kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, mungkin di semester awal, semester pertama ada program bahasa Arab atau mata kuliah bahasa Arab. Nah, kalimat mas'alatun itu jamaknya masail. Jadi kalau masalah itu satu masalah, satu topik lah katakan begitu. Kalau masail beberapa masalah. Dalam bahasa Arab itu jamak itu lebih dari 3 ya. Jadi dan ini bentuknya jamak taksir. Anda tahu mungkin ada jamak muzakkar salim, ada jamak anas salim, ada jamak taksir. Nah, kalimat masail fiqhiyah ini jamak taksir. Masail, masalah, al-fiqhiyah. Kalimat al-fiqhiyah seperti saya sudah singgung tadi di awal, bahwa kita pernah ketemu di materi usul fiqh. Lalu pertanyaannya, apa itu fiqh? Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih adalah pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran yang sangat kuat, yang sangat dalam. Nah, itu dari segi bahasa, al-fiqhu al-fahmu. Kemudian dari segi istilah, al-fiqh adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi
adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi usul fikih menurut Syekh Utsaimin, bahwa fikih adalah mengenal hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Atau ada pendapat yang lain dari Syekh Al-Jarqasi, beliau mengatakan al-fiqhu wa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, kalau Anda mungkin lupa apa itu fikih, Anda boleh flashback lagi ke definisi fikih atau usul fikih. Tapi di dalam materi pertemuan pertama pun tadi saya sudah kirim. Jadi antum nanti bisa cek pengertian ulang. Jadi masail fikhiyah itu masail, kemudian al-fikhiyah. Kalau dari segi bahasa maka masailul fikhiyah itu idofat. Idofat itu penggandingan dua kata. Nah, kalimat yang kedua selalu majrur. Masailul fikhiyati. Seperti kalimat Rasulullah, Nabiullah, itu idofat. Idofat itu penggandingan dua kata yang dalam bahasa Indonesia itu mirip dengan kata majmuk. Ini pun terkait dengan pembahasan kaidah bahasa Arab. Antum boleh rujuk kembali. Apa itu idofat? Kemudian yang berikutnya, masail fiqhiyah al-hadithah. Kalimat al-hadithah ini na'at dari segi ilmu tata bahasa Arab, na'at. Na'at untuk kalimat al-fiqhiyah. Na'at itu sama dengan sifat. Maka nanti artinya masalah fikih al-hadithah yang baru, yang termasuk kontemporer. Jadi kalimat atau jabatan na'at itu dimaknai dengan dalam bahasa Indonesia itu dimaknai dengan yang. Maka cara bacanya masailul fiqhiyatil haditsati. Masalah fikih kontemporer. Nah ini menurut saya perlu dipahami dulu, jangan sampai kita masuk ke dalam materi pembahasan tentang masailul fiqhiyah, tetapi kita sendiri tidak memahami definisi atau makna nama mata kuliah itu sendiri. Jadi tadi saya sampaikan dari segi bahasa maupun dari segi makna. Maka kalau kita sampaikan dengan bahasa yang lugas barangkali begini. Masail fikih ini adalah mata kuliah yang dimana isinya itu nanti akan membahas mengenai masalah fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer ini atau al-haditsah ini adalah masalah baru yang belum dibahas oleh para ulama salaf. Misalkan contohnya, bagaimana hukumnya pembuahan dengan cara bayi tabung? Bagaimana hukumnya pembuahan dengan cara bayi tabung? Ini kan karena ada perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu pengetahuan kedokteran, perubahan zaman, maka ditemukanlah sebuah cara bagi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan karena ada sesuatu hal yang mengganggu di dalam proses pembuahan tersebut, kemudian didapati cara mengatasinya, dan itu bisa dengan cara bayi tabung, maka orang yang asalnya tidak bisa mendapatkan keturunan bisa mendapatkan keturunan karena apa yang menjadi kendalanya bisa dihilangkan atau bisa dielakkan dengan secara ilmu kedokteran. Nah, kegiatan proses pembuahan dengan cara inseminasi atau dengan cara bayi tabung ini kalau kita merujuk di dalam ilmu fikih klasik itu tidak ada. Tidak ada secara langsung mereka membahas karena memang masalahnya pun belum ada ketika itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti ini atau perbuatan manusia yang seperti ini harus mendapatkan hukum. Harus ada hukumnya di dalam hukum Islam. Karena tadi disampaikan bahwa
al-fiqh wa ma'rifatul ahkamu asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi seluruh perbuatan manusia itu harus ada hukumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukumnya melakukan proses bayi tabung yang belum ada di zaman para pendahulu, atau misalkan kalau kita cek di dalam madhab Syafi'i, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Hanbali dan seterusnya, itu secara definitif tidak ada yang langsung membahas. Kenapa? Sekali lagi karena memang ketika itu belum muncul permasalahannya. Begitu. Nah, maka sekarang sudah ditemukan kegiatan itu sudah ada. Kemudian para ulama berusaha mendudukan hukum bagi perbuatan melakukan proses bayi tabung ini. Maka dicarilah dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga dari perkataan para sahabat, para tabi'in, dan semuanya. Maka nanti dalam proses pembahasannya, antum semua akan diajak untuk menganalisa dalil, untuk mengkaji dalil, rujukan semua dari semua madhahib, dari minimal madhahibul adab arba'ah ini. Bagaimana pendapat mereka? Karena bagaimanapun juga arahan dari para ulama salaf, walaupun memang secara definitif tidak ada yang mengarah langsung kepada pembahasan mengenai bayi tabung, tetapi ada kaidah-kaidah umum. Nah ini, ada kaidah-kaidah umum yang dibolehkan, ada kaidah-kaidah umum yang tidak dibolehkan dalam proses kehamilan. Nah itu nanti akan menjadi kajian, nanti akan menjadi analisa bagi setiap ulama atau setiap ilmuwan, setiap asatidz yang membahas mengenai topik masalah bayi tabung misalkan. Dan sebenarnya masalahnya bukan hanya masalah bayi tabung, banyak sekali. Dan masalah al-fiqhiyah al-hadisah ini akan terus berkembang dan bertambah terus. Maka ketika ada masalah baru yang terkait dengan perbuatan manusia, maka ini harus dicarikan hukumnya. Bagaimana pendapat Al-Quran, bagaimana pendapat hadis, dan pendapat para ulama salaf. Jadi nanti insya Allah Anda semua akan diajak berpikir, akan diajak menganalisa, akan diajak mengkaji bagaimana cara para ulama. Tentunya dalam hal ini adalah para ulama mutaakhirin. Di dalam menetapkan sebuah hukum berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada. Untuk permasalahan yang baru. Nah, kalau kita merujuk misalkan kepada ormas misalkan. Oke. Kita melihat misalkan untuk ormas Nahdlatul Ulama punya yang disebut dengan Bahsul Masail. Topiknya untuk menjawab pertanyaan yang masuk dari jamaah ke kantor PBNU tentang masalah-masalah baru, gitu loh. Nah, di situ para kiai sepuh yang ada di NU, maka mereka merumuskan jawaban berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian kalau di Muhammadiyah ada yang disebut dengan Majelis Tarjih. Ada yang disebut dengan Majelis Tarjih. Ini pun sama. Sama dalam artian membahas mengenai topik-topik perbuatan manusia yang terkait dengan hal-hal yang baru, al-hadisah yang baru. Kemudian di Persis juga ada namanya Dewan Hisbah. Di Persis ada yang namanya Dewan Hisbah. Tugasnya sama seperti dewan yang ada di Bahsul Masail maupun di Dewan Tarjih Muhammadiyah. Mereka para asatidz yang ada di Persatuan Islam yang di Bandung, mereka mengkaji masalah-masalah yang baru yang ada di masyarakat, yang muncul dijadikan pertanyaan oleh masyarakat kepada
para ulama yang ada di lingkungan mereka. Tapi saya kalau harus bicara terus sebenarnya tidak akan berhenti nih. Saya selingin dong. Saya nggak mau terus-terusan. Ya, oke, kita sambil berjalan sambil diskusi. Salman, saya ingin ya walaupun Ana pernah kenal, Ana kenalnya sama antum aja Salman sama Gunadi. Kalau yang lain agak lupa saya. Tolong dimunculkan satu-satu biar sebut nama gitu dan paling tidak di mana tinggal gitu. Status. Ya. Status boleh ya. Silakan teman-teman. Penting status. Suara Ana jelas nggak itu? Di saya terdengar jelas, Ustaz. Teman-teman. Jelas, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Silakan. Uridu an asma sautakum. Saya ingin dengar suara kalian. Sama ya Ustadz. Teman-teman bisa diaktifkan dulu videonya, kameranya. Biar tidak ada dusta di antara kita lah. Ayo, Agung, Zahratul ini. Mungkin dari yang ini udah mendekati 60 nih kayaknya. Hai Salman. Parah banget main umur. Parah, jangan main umur dong, Man. Ya, ini siapa namanya? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang PNS itu ya? Amin. Nama saya Siti Dahria. Saya sekarang masih ngajar RA Rodatul Atfal di Kementerian Agama, Ustadz. Siti Dahria. Siti Dahria, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, saya juga aktif ngajar ekskul pramuka di SMA Negeri 76. Putra udah berapa nih? Harusnya 4, tapi ya itu kemarin saya sempat cuti Ustadz karena nggak ada 2. Cuti tapi masih bisa bareng? Bisa Ustadz. Jadi saya cuti di semester 6. Oh gitu. Nah, jadi semester depan saya ambil 2 semester. Oh gitu. Bisa kata. Bisa. Alhamdulillah. Siti Dahriah, asli Jakarta ya? Iya, saya asli Jakarta. Luar biasa. Sukses selalu ya, tetap semangat ya. Ya, amin Ustaz. Mudah-mudahan sukses buat Mbak Siti ya. Tayyib, As-Saniyah yang kedua. Namanya Siti Dahria, Ustaz. Panggilannya Empok kalau di kita. Empok. Boleh lah. Dewan, Ustaz, penasehat. Silakan, Pok, bisa tunjuk teman-teman satu orang buat perkenalan. Silakan yang baru jadi ibu. Udah lama ya. Powati, silakan Powati memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novianti. Putri Novianti. Iya Ustaz. Waktu dulu duduk di depan ya, di belakang? Belakang lu di belakang, cuman iya di belakang Ustaz. Di belakang ya. Novianti tinggal di mana? Di Juanda Ustaz. Stasiun Juanda. Juanda, Bekasi. Enggak, di Istiqlal, di dekat Masjid Istiqlal. Oh, dekat Istiqlal. Iya. Jakpus. Alhamdulillah. Sudah dapat putra ya? Kemarin lagi ujian akhir itu pas banget lahiran Ustaz. Jadi pas Ustaz Inil itu saya izin terlambat ngirimnya karena baru keluar dari ruang operasi kan. Jadi sambil ujian, sambil lahiran supaya nggak cuti Ustaz terlama lagi. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya.
Pengorbanan seorang ibu. Alhamdulillah Pokok- masih berasa kakinya kesemutan, udah ujian juga. Aduh, Langsung Ini ikut kena- ujian baru keluar operasi. ini kenangan tak terlupakan ya buat Janin ya. Itu putra apa putri? Insya Allah. Putri Ustaz. Putri, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jadi anak salehah. Tadi ibunya selesai kuliahnya ya. Amin. 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 Insya Allah Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi siapa? Mbak Nopi. Putri. Pu- Ke... Oh, Putri ya? Putri Nopianti. Iya. Oh, Putri Nopianti. Putri Novian. Tayyib. Tetap semangat ya, terima kasih ya. Ya Ustaz. Silakan. Tunjuk satu orang, siapa kira-kira? Ke Monica Fitri. Monica. Lagi keluar Tadi ruangan izin katanya. tuh. Izin. Dia ngechat Oh. tadi izin. punya dendam Ayu dia, Widya punya- Ningrum deh. Ayu we. Maaf Ayu, suaranya nggak kedengeran. Ayo, nggak ada suaranya, nggak ada gambarnya. Nah ya sudah. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ayu Widya Ningrum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Di sama Ustaz, Wati di Masjid Istiqlal. alhamdulillah, orang-orang keren ya. Bisa tinggal dekat Istiqlal. Dekat ya, tinggal jalan nyampe. Oh, di Tujuan juga. Enggak, saya agak ke dalamnya lagi sih. Dekat Monas. Wah, dekat Monas malah. Kok bisa ya? Dekat wali kota Ustaz rumahnya. Wali kota Jakarta Pusat. Kalau Petunjuk Ensrek jauh dari situ. Itu rumah saya Ustaz. Iya, ngaku-ngaku Istiqlal lagi. Kan dekat Ustaz. Iya sih, tapi jauh lumayan. Kan patokannya yang paling terkenal Istiqlal Ustaz. Itu saya ngomongnya di sini. Nanti kalau saya ngomongnya yang lain nggak kenal gitu. Istiqlal itu kan ke sini Gunung Sahari jauh. Ke sana jalan ya yang mau Harmoni, ya Harmoni, kemudian yang ke Sumber Waras juga ke situ. Dulu saya sempat tinggal sempat tinggal di Petunjuk Ensrek. Di belakang wali kota. Berapa Ustaz? Tetanggaan Ustaz. Iya dulu. Wati Waktu sama zaman- Ayu kalau siang jualan gorengan di Istiqlal, Ustadz, makanya bilang Istiqlal. Aduh. Oh, Si Empo suka bongkar rahasia aja. Aduh. Nah, Ayu sebelah mana Petunjuk Ensreknya? Dekat di situ ada Masjid Muhammadiyah. Jauh nggak? saya Petunjuk Ensrek 2 Ustaz. Kalau Muhammadiyah kan 4 kalau nggak salah. Gang 4. Oh, enggak, kalau Muhammadiyah kan seberang jalan. Kalau yang ke pasar Petunjuk Ensrek itu kan 2. Ya, heeh. Iya, saya di situ dulu. Tahu saya situ. Lama. Ayu ngaku-ngaku orang Istiqlal padahal mah Ensrek. Aduh. Asli situ Ayu. Iya Ustaz, dari kecil di situ. Alhamdulillah. Masih banjir nggak? Udah enggak Ustaz, alhamdulillah. Dulu waktu saya tinggal di sana, sempet benteng yang di Tanah Abang jebol. 1 meter, tahu nggak? Rendamnya 1 meter lebih. Sempet tahun 2000 yang 98, ya 2000-an lah. Ayu masih belum ini, masih kecil kali ya, tahun 2000-an. 2000 saya lulus SMA, Ustadz. Nah, ini baru udah senior, 2000 udah SMA. Saya kuliah waktu itu. Di Libya waktu itu. Tinggalnya di Ensrek. Tayyib. Berikutnya terima kasih Ayu. Ustaz, sama-sama.
Tunjuk satu orang lagi. Nidaul. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Nida. warahmatullahi. Nidaul Hasanah. Nidaul Hasanah. Iya. Orang mana Nidaul Hasanah? Tinggal di Jakarta Utara. Di Koja. Oh, di Koja ya. Sudah jadi ibu belum kayaknya? Masih imut-imut nih. Aduh, makasih Ustadz. Belum ya? Belum jadi ibu ya? Belum. Belum, alhamdulillah. Mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Kuliahnya cepat selesai juga ya. Amin. Mudah-mudahan barokah ilmunya, manfaat. Yang penting memang kalau orang kuliah itu yang pengalaman saya dulu ya. Sebelum kelar kuliah itu, apalagi antum sekarang semester 7 ya. Semester 7 itu harus mulai rajin gitu. Apapun kesibukannya yang sifatnya. Apalagi kelas malam sih, kelas malam rata-rata sudah kerja ya. Iya. Nida kerja di mana? Nida bantu di sekolah. Madrasah gitu. Yang ngajar gitu ya? Ya. Ya gitu, nggak apa-apa. Ya itu ya seperti itu. Jadi biar nanti kalau pas selesai kuliah itu ada kegiatan yang memang bisa dijadikan pegangan, walaupun masih sifatnya masih kecil lah pekerjaannya itu, atau gajinya masih belum seberapa, tapi sudah ada pegangan. Biasanya kalau orang yang tidak punya pegangan, apalagi orangnya dari daerah gitu ya, pasti mudik. Lah setelah kuliah mau ngapain gitu. Kalau saya dulu orang Tasik. Saya orang Tasik ya, maksudnya orang tua saya di Tasik, bapak saya di Tasik, semuanya kehidupan orang Tasikmalaya gitu. Nah kemudian saya di Jakarta, berarti kan mengembara lah gitu. Maka kalau saya ingin di Jakarta, berarti saya harus ada pekerjaan. Jadi sebelum kuliah selesai itu saya udah mulai merintis. Nah itulah saya di Petojo Enclek ngajar anak-anak ibtidai sebenarnya. Anda di Petojo Enclek ngajar anak-anak ibtidaiyah. Itu waktu kuliah di Lipia. Saya kuliah di Lipia. Nah, sorenya ngajar di ibtidai di Petojo Enclek. Itulah awal karir saya. Itu karir saya. Dari saya start mulai dari madrasah ibtidaiyah yang ada di Petojo Enclek. Kebetulan waktu itu teman saya ngajak. Ya, saya tingkat akhir waktu itu ya udah ikut aja ngajar di situ. Alhamdulillah sampai hari ini akhirnya saya mengajar di UIJ. Tayyib, syukran. Ukhti Nida, tolong sebutkan satu nama, masih ada yang lain? Bang Chandra. Bang Chandra, yang mana nih? Budi Chandra Ustadz. Mana Bang Chandra? Tadi Ustaz. Kalau tes. Ada nggak suara? Ini orang Mardani ya? Mardani Ustaz, tapi udah. Ini orang Senen masih ingat saya. Tayyib, silakan. Perkenalan, nama Budi Chandra. Tinggal punya Status sudah berubah belum? Belum Ustaz, aduh. Aduh. Kemarin aku baru habis cuti kuliah Ustaz. Oh ya? Iya, sama kayak Pok. Kayak Empok juga habis cuti ya? Ya, dia cuti melahirkan juga Ustadz. Enggak. Tapi di kamera Chandra tambah ganteng kelihatannya ya? Itu karena efek Ustaz. Aduh. Kamera bukti. Efek kamera ya? Ya, Ustaz. Kamera sekarang udah pintar bohong. Ustaz. Iya. Makanya cari cewek, cari ikhwan jangan melalui kamera ya. Iya, Ustaz. Nanti dibohongin. Chandra sekarang kesibukan di mana? Tadinya sebelumnya kerja saat cuman karena kontrak sudah selesai dan belum dapat kerja lagi. Nggak melamar jadi ketua umum Persis? Aduh, baru kepilih Ustaz JJ Ustaz. Ustaz JJ itu teman anak waktu dulu tuh. Alhamdulillah. Baru kalau lahu lah. Mudah-mudahan beliau bisa pimpin.
Insya Allah. Beliau Ustaz. Ustaz Beben jadi apa ya? Jadi mudir Amsat di Keramat Asem, pesantren Keramat Hasan. Kalau Ustaz Hafid, Ustaz siapa Ustaz? Afud Ihsan, Afud, maaf. Oh, Ustaz Afud masih guru ngajar Ustaz di pesantren Keramat Asem. Saya juga ngajar ya. Ya, alhamdulillah lah. Nanti antum ngajar juga di situ. Amin, Insya Allah. Ustaz. Terima kasih Budi Chandra. Ya, Ustaz. Tolong sebutkan satu nama lagi. Sirai Ustaz, Siti Rahayu. Mana Siti Rahayu? Kayak pengen lihat nih. Suka merayu dia. Ya. Pengantin baru, Ustadz. Pengantin baru. Iya. Masya Allah. Barakallahu lak. Wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan langgeng menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Banyak anak, banyak rezeki ya. Amin. Terima kasih, Amin. Ustaz. Mudah-mudahan yang lain juga bisa cepat menyusul. Amin. Amin. Alamin. Silakan Siti Rahayu. Saya Siti Rahayu, aslinya Sukabumi. Tinggalnya di Tangerang. Sama suami sekarang sana. Ya, sekarang sama suami. Sebentar. Siti Rahayu, saya nggak inget-inget. Ya, Dulu waktu di kelas di depan ya, belum pakai niqab ya? belum Ustadz. Iya, di depan. Di depan, belum pakai niqab. Ingat saya. Yang depan-depan insya Allah ingat. Cempreng ya Ustadz. Enggak juga. Oke, Tayyib. Suaminya orang mana nih? Suami itu orang sini Ustadz, tapi turunan Jawa. Oh, turunan Jawa. Rahayu turunan Sunda ya? Ya. Nggak apa-apa kan, suku tidak jadi masalah. Ya. yang penting kita sama-sama dalam satu berbagai akidah Islam. Tayyib, mohon maaf nih, di sini agak berisik lagi turun hujan lebat nih, baru turun ya. Oh iya, nggak kedengeran? Kalau kedengaran gitu. Silakan, terima kasih Sri Rahayu. Khairun Nisa. Khairun Nisa, ini manusia terbaik nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun Nisa. Saya ingat-ingat di mana dulu ya Khairun Nisa? Udah pindah. Sepupuan nama Salman, Ustadz. Kalau kemana-mana berduaan mulu sama Salman. Sepupuan sama Salman. Oh. Tapi dua-duanya belum nikah ya? Belum Ustaz. Belum. Kapan, Neng? Saudara Ustaz, saudara. Oh gitu. Saudara. Bagus lah. Ya harus saling menjaga lah sama saudara. Gitu. Tadi siapa tadi? Khairun Nisa. Khairun Nisa. Khairun Nisa berarti tinggalnya di Jakarta dong? Orang Jakarta ya? Orang Jakarta Ustaz. Salman juga orang Jakarta ya? Jakarta juga, Betawi. Oh Betawi. Berarti yang punya Monas ya? Yang enggak juga sih. Tadi tuh ada yang ngaku-ngaku punya Monas. Saya punya Ustaz figurannya. Oh ini Khairun Nisa itu dulu yang kalau duduk suka dekat Salman ya? Enggak sih. Kan kalau di kelas kan biasanya tuh laki-laki, yang sebelah kanan laki-laki, yang sebelah kiri perempuan. Gitu. Betul saya ingat saya. Ya. Tapi suka ada yang perempuan ikut ke sebelah kanan. Oh, Suka ada. Enggak pernah ke situ. Itu Oh, gitu fans ya? saya saat Siapa itu? Siapa ya? Ada kok. Salman, antum suka siapa? Ada sama siapa waktu itu? Suka ada kok. Monik, biasanya Monik. Monik ingat, biasanya. Siska, biasanya Siska. Monik kalau enggak Siska. iya. Makanya Coba, saya Monik. masih ingat kok. Saya masih ingat kok Chandra. beneran. Saya masih ingat kok. Aduh. Baik, terima kasih Haranisa. Dilanjut silakan. Siapa ya?
Siti Fatimah nih. Siti Fatimah, aina anti. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Orang mana? Orang Bekasi. Bekasinya Bekasi Barat, Bekasi Timur. Harapan Indah. Harapan Indah Oh, berarti Harapan Bekasi. Eh, Bekasi apa ya? Bekasi Keranji ya? Bekasi Utara deh kayaknya. Bekasi Utara ya. Alhamdulillah anti tinggalnya di Harapan Indah. Tidak di Putus Harapan gitu. Atau tidak ada harapan gitu. Perumahan yang tidak ada harapan gitu. Status? Diragukan. Empom rusak Belum diakui, rusak orang. Belum diakui. Aduh, status nggak jelas. Aduh, orang Bekasi. Statusnya lagi deket Ustadz katanya. Oh, lagi dekat. Mudah-mudahan tambah dekat lah. Mudah-mudahan cepat dihalalin. Tayyib, terima kasih. Silakan lanjut. Ya. Kak Monik udah atau belum? Belum. Ya udah. Halo? Ya jelas, Monik. Monik, Silakan. mukanya nggak kelihatan, Monik. Ya. Malu kok. Perkenalkan Ustadz, nama saya Monika Fitri. Tinggalnya di Jakarta Timur, kerjanya juga di Jakarta Timur. Daerah Jalan Sawit. Ini kayaknya nggak ikhlas katanya. Tapi saya ya dulu di depan Ustadz. Karena kalau di belakang nggak kelihatan. Iya bagus. Ya biar suaranya ketangkap. Orang rajin biasanya depan sih. Maaf, Monik tadi orang mana aslinya? Jakarta Ustadz. Jakarta Barat, Timur? Timur. Oh, Jakarta Timur. Pondok Kopi ya? Cakung, Pulau Gadung. Terakhir. Oh, Dekat Cakung dengan Pulau. Pok Siti Dahya. Tetanggaan sama saya Ustadz. Oh, tanggaan. Jangan-jangan suka mintain minum di situ ya. Saudara ternyata Ustadz. Ya? Yang lucu lagi main. Ditanya sama ibu saya, kamu anak mana? Ini nggak taunya kakeknya sama kakek neneknya sama kakek saya masih saudara. Kakak adek itu ya? Masih saudara. Ya Allah. Masih sepupuan. Oh, alhamdulillah. Berarti perkuliahan ini bisa mempertemukan dua saudara. Saudara jauh ya. Bisa. Padahal satu kakek ya. Kakeknya sama. Iya. Kakeknya kakak adik. Tayyib, terima kasih. Dilanjut, siapa lagi berikutnya? Masih ada? Yang belum siapa? Pak Mui sudah? Adi. Oh, Agung. Ya udah, Agung, silakan Agung. Masih yang Ikhwan? Saya Ustaz. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Agung Santoso, Ustaz. Rumah di Jakarta Pusat, Kemayoran. Jakarta Pusat, Kemayoran. Oh, yang punya PRJ ya? Bukan, Ustaz. Di ini, dekat Mistici, Sumur Batu. Daerah Sumur Batu. Yeah. Pernah saya ke daerah situ. Aduh, Agung Santoso. Aduh, agak lupa-lupa nih. Dulu Agung duduk di mana ya? Di depan, Ustaz. Saya emang orangnya nggak mencolok sih, Ustaz. Celek. Colok. Aduh. Diam tapi ingin dilihat gitu ya. Ampun. Ayah wae. Udah berubah status ya, Gong? Masih jauh pisah, Ustaz. Ini nggak laku apa namanya istilahnya jual mahal. Belum, Ustaz, belum. Insyaallah bentar lagi, asik. Ya, alhamdulillah, haruslah. Akhwat pada menunggu, nggak boleh ditunda-tunda. Afwan, usia berapa tahun? Saya masih 22, Ustaz.
Masih muda Agung ya? Masih muda Agung ya? Tapi kalau kelihatannya emang lebih tua Mukanya sih. muka tua, Ustaz. Sudah dewasa. Om Aduh. Agung. Apaan Gung? Anda nggak bilang tua tuh Gung. Tuh si Empo tuh bilang tua. Enggak. Agung memang kelihatannya bukan tua kalau saya sih melihatnya. Dewasa. Jadi tampangnya itu seperti orang yang apa namanya? Cocok lah jadi pemimpin kayak gitu. Keren kan? Ustaz. Iya. Nggak cocok jadi makmum, Ustaz. Nggak cocok jadi makmum. Dia jadi imam gitu. Ya kan memang kalau anak muda yang smart, yang bagus gitu, yang punya wibawa itu walaupun masih muda kelihatannya apa dewasa gitu. Itu Agung. Yes. Syukran, Ustaz. Syukran. Awan. Tenang Gung, tenang. Ada yang belain Gung. Siap. Tadi Agung di mana tadi tinggal? Jakarta, Setu, Batu, Kemayoran. Sumur Batu, Mayoran. Oke. Tayyib, ada aktivitas apa sekarang nih? PPL Pak Ustaz. Oh, PPL. Iya, lagi PPL sih sekarang, Ustaz. Oh, gitu. Semuanya lagi sambil PPL, Ustaz. Oh, ini semester 7 ya? Iya. Berarti antum dalam semester ini berapa materi? 2 atau 3? Normalnya kalau sesuai KRS 4 Ya. mata kuliah, Ustaz. Tapi satu mata kuliahnya itu PPL. PPL. Jadi 3 yang aktif tiap minggu itu 3 mata kuliah. Seminggu 3. Berarti dalam sehari paling 1 gitu atau 2? Agung 2 hari ini 2, Ustaz, insyaallah. Hari ini 2. Iya. Paling sedikit 1. Ada yang 1 kan? Iya, di hari Kamis 1. Atau mungkin ada yang kosong? Selasa Rabu, Ustaz. Selasa Rabu kita kosong. Alhamdulillah. Selasa, Rabu. Oh, berarti Senin, Kamis, Jumat. Oh, Senin, Kamis aja. Senin, Kamis. Ya. 2 dong. Senin 2 hari. 2 mata kuliah, Kamis 1 mata kuliah. Berarti dalam sepekan cuman 2 hari gitu. Iya, betul. Dan itu pun jamnya ya sebentar berarti ya. Udah cukup rileks sebenarnya. Cuman PR di sekolahnya aja, Sat. Karena kan kita kebagian 2 sampai 3 hari, teman-teman. Ada yang 2 dan 3 hari di sekolah. Ya. Salman di sekolah mana? Saya ambil di Jakarta Selatan, Sat. Darul Ulum. Darul Ulum. Setiap hari? Senin dan Kamis kalau saya tugasnya. Senin dan Kamis. Berapa jam itu? Kalau Senin dari pagi, Sat. Dari jam 6:30 kurang sampai jam 3:30 lah. Jam 3:30 atau jam 4. Oh, full berarti ya? Ya. Seharian jatahnya. Ya, mudah-mudahan PPL-nya berjalan dengan lancar. Bisa lulus tepat waktu. Ada uangnya. Selesai juga materi SKS-nya. Tayyib, selanjutnya siapa setelah Agung? Siapa yang belum, Ustaz? Pak Muiz tadi belum. Pak Muiz ya? Pak Muiz, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ketemu lagi. Ini wajahnya kenal nih. Muiz, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Wajah-wajah silakan. Silakan, Muiz. Ya, nama saya Abdul Muiz, asli Pasuruan, Jawa Timur. Ya, tinggal di Jalan Pramuka, Jakarta apa ini? Jakarta Pusat. Pramuka itu ada yang Jakarta Pusat, ada yang Jakarta Timur. Iya, saya sebelah sedikit timur, tapi di pusatnya. Dari seberang jalan sudah timur, sebelah jalan sini pusat. Jadi gitu. Betul. Kalau dari arah Salemba itu yang kiri ya, yang kiri pusat ya, Rawasari. Iya. Yang sebelah kanan UIJ kan UIJ tadi timur. Betul. Tapi seberang jalannya pusat. Jalan pusat. Betul. Saya di pusatnya. Oh, Muiz di pusatnya ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Status gimana nih, udah berubah? Status masih nyari yang baru tuh.
Aduh, wah ini bahaya nih. Ini si Empok bisa panik nih. Anak yang lama udah pindah alam sih. Innalillahi wa inna ilaihi. Udah meninggal? Udah semester 2 dulu. Semester 2. Berarti Dari sekarang minggu sendiri. habis, banyak. Ini lagi masa perjuangan ini. Oh, seperjuangan. Tapi dari yang pertama ada keturunan? Maaf. Ada 3 kecil-kecil. Ya Allah. Terus sama siapa? Sama bibi saya, bibi Aman. Di sini apa di Jawa? Di Jawa. Putra semuanya di Jawa? Iya. Yang besar umur 9 tahun, yang kecil umur 5 tahun. Yang tengah? Yang tengah umur 7 tahun. Berarti rapat ya? Rapat. Emang saya suka produksi ya. Iya. Pekerja keras. Pekerja keras betul. Terbukti benar. Ini kepada para akhwat, kalau mencari ikhwannya bekerja keras, lihatlah Pak Abdul Muiz. Saya pabriknya Buy one get three, Ustaz. Pabriknya tutup. Betul. Pabrik lagi. Iya, kalau cepat punya anak, nah bagi akhwat ini Pak Muiz cocok nih. Buy one get three. Diskon kalau ada yang mau diskon. Ini cerita antum ini mirip sama saya ada punya kawan di program S3 yang bulan lalu. Maksudnya yang wisuda kemarin. Ceritanya sedikit. Kebetulan saya sama dengan Abdul Muiz. Gini. Jadi ada seorang bapak menikah dan dia mengurus seorang keponakan perempuan. Kemudian si ini yang mengurusnya itu bibinya, ya statusnya masih bibi ya, bibi. Kemudian kalau yang laki-laki itu orang lain, maksudnya yang menikah sebenarnya. Sama kayak antum. Jadi menikah, wafat pada usia anaknya masih kecil seperti antum begitu. Kemudian si bapak ini mencari sana kemari yang sekiranya ada yang mau mengurus anak yang masih kecil-kecil itu kan, Kemudian entah kenapa dia semacam didorong oleh atau ada yang ngasih tahu kenapa nggak nikah aja dengan wanita si Anu katanya. Wanita itu memang masih saudara dekat, bahkan pernah diurus sama dia. Jadi usianya itu sangat jauh sekali. Wanita itulah teman saya yang ambil S3 kemarin. Jadi dia cerita kemarin, saya menikah dengan seorang duda, laki-laki, anaknya 3 katanya. Umur dia lebih dari separuh Jadi kalau bapak itu mungkin usianya sekitar 35 atau 40, dia paling mungkin 20 atau berapa gitu. Subhanallah. Tapi anaknya semua berhasil. Bahkan ibunya pun dijadikan dokter. Kemarin dulu sudah UIJ sama saya. Nanti kalau bisa sih seperti itu. Amin. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan antum ya. Cepat selesai kuliahnya, konsisten tetap. Mudah-mudahan Allah dekatkan dengan wanita yang solehah yang bisa menjaga dan merawat putra-putri antum. Tayyib, terima kasih Muiz. Selanjutnya. Konaga belum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Masih yang dulu, Ustaz. Naga masih kelihatan keren nih dari dulu. Silakan Naga. Iya. Sekarang saya kalau dulu masih tinggal di Tangerang, sekarang istri saya di kampung. Sekalian anak saya sekolah di kampung. Jadi saya sekarang sendiri nih tinggal di Masjid Lauce nih, Ustaz. Afwan, kampung itu maksudnya mana? Kampung istri saya di Cepu, Ustaz. Cepu, Jawa Timur. Perbatasan, tapi masih Jawa Tengah. Gitu. Iya. Afwan sedikit, mungkin ini masalah keluarga. Kenapa mengambil tinggal di sana?
Sebenarnya sih kalau dari sebelum kuliah itu udah ngambil keputusan. Saya pengen pulang kampung sebenarnya, mau usaha di kampung tadinya. Di kampung di Di kampung istri, Cepu. Cepu gitu. Ya, terus? Tapi ternyata saya targetnya kan akhir tahun 2019 tuh, mau pulang Ya. kampung. Tapi ternyata sebelum akhir di bulan Agustus akhir tuh, September awal dipanggil dari yayasan, disuruh sekolah. Akhirnya ya langsung saya ambil. Jadi surat penyurat istri saya udah dipulangin ke kampung semua, kampung istri. Udah mutasi. Jadi khusus untuk saya, jadi saya di sini dulu, di Jakarta dulu, Ustaz. Ah gitu. Jadi dan istri ridho ya jauh? Ya, alhamdulillah ridho, Ustaz. Alhamdulillah. Putra berapa? 2 orang, Ustaz. Laki perempuan. Memang istri orang Cepu ya? Iya. Alhamdulillah. Afwan sekali, ini ketemunya di mana nih ceritanya? Kalau dulu ketemunya dikenalin teman, Ustaz. Jadi punya teman kerja, terus teman kerja saya tuh punya istri. Nah, istri teman kerja saya itu. Yang memperkenalkan. Iya. Sampai akhirnya bisa menikah gitu ya? Iya, Ustaz. Terus istri di kampung, afwan sekali, itu ada kegiatan? Ada kegiatan usaha Mengajar? kita ada jualan. Oh, ada jualan. Iya, dari Tangerang juga ada usaha, tapi masih belum lancar, masih tahapnya merintis lagi di sana. Oh iya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada kesibukan lah untuk mengisi waktu gitu. Terus antum kesananya berapa bulan sekali? Sejauh ini sih sebulan sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya ya. Amin, Ustaz. Rezekinya diluaskan, kemudian kesehatan sehingga bisa menengok istri setiap bulan. Amin, Ustaz. Jadi sekarang di Masjid Lause. Masjid Lause itu Senin ya? Di Pasar Baru, Ustaz. Ah, Pasar Baru. Iya, dekat stasiun Sawah Besar, dekat stasiun Sawah Besar. Dekat stasiun Sawah Besar. Iya. Jadi antum tinggal di situ, ada dikasih tempat gitu? Ya, di sini kan masjid, Ustaz. Oh, ini posisinya di situ? Iya. Sekarang lagi di masjid itu? Kalau sekarang di lantai 3 di sekretariat ya. Kantornya di lantai 3. Lantai 3. Iya. Terus ada semacam ruangan untuk tidur itu memang disediakan? Kalau disediain sih enggak, cuma kalau saya mau pakai ya bebas aja sih di sini. Oh gitu. Tapi enggak berupa misalkan spring bed yang istilahnya tempat tidur lah yang bisa enggak begitu, Pak? Enggak, Ustaz. Enggak. Oh iya. Tapi malah kulihal ini perjuangan luar biasa dari Anaga, luar biasa. Terus memang kalau sudah selesai ini mau di Jawa Timur rencananya? Mungkin kalau untuk dedikasi mungkin sih di sini, Ustaz. Ya, jadi kalau kan ada semacam permasalahan dakwah gitu, Ustaz. Jadi Ya, kalau betul. di dunia mualaf ini kan kadernya sedikit. Ya. Yang Chinese Muslim itu sedikit. Iya. Kemudian kadang-kadang ada fenomena kalau mereka yang masuk Islam itu kalau ustadz-ustadznya sharing sama ustadznya itu kalau nggak bertitel itu kayaknya mereka nggak yakin gitu. Akhirnya dari yayasan ini ya disekolahin saya. Gitu. Oh gitu ceritanya. Betul. Ya ini perjuangan luar biasa. Artinya apa namanya antum Ahnaga katakanlah pasang badan untuk nama Islam ya. Karena kalau nggak pakai titelnya kurang didengar gitu. Memang sih bagi kelompok-kelompok tertentu itu penting gitu. Itu penting sekali. Ya, memang apa namanya sebagai mungkin tanda kompetensi ya kalau lulusan misalkan katakanlah S1 UIJ kan jelas materi kuliahnya gitu. Iya. Sementara kalau sekarang orang dipanggil ustadz, misalkan ustadz ente lulusan dari mana? Misalkan kan tidak jelas lulusannya. Ya, apa yang dia bisa gitu loh. Mungkin ya bagi orang-orang tertentu, apalagi orang-orang yang misalkan maaf ya, orang-orang non muslim yang kritis ya. Ya. Yang kritis mereka adu argumen gitu, bukan hanya adu dalil gitu. Jadi argumennya itu, nah kalau orang yang S1 misalkan katakan atau S2, pasti secara bermain logikanya kan maju.
bisa adu pikir, bisa adu dalil itu. Iya, Ustaz. Nah itu anaknya nanti insya Allah mudah-mudahan barokah ya, Amin, ilmunya Ustaz. sehingga bisa menarik saudara-saudara Hanaga yang dari kalangan Chinese. Terima kasih Hanaga. Makasih, Sukses Ustaz. selalu ya. Amin, Ustaz. Makasih, Ustaz. Nah, ya Lih berikutnya. Selanjutnya saya Adil pengen Ahmad Rahman. Sofyan ini. Oh ya. Ahmad Sofyan. Atau Adi Nur Rahman. Kang Adi. Kang Adi mana? Atau Kang Adi. Ya, silakan Kang Adi. Halo? Kang Adi. Lagi di hotel, lagi di mana Kang Adi? Lagi di luar Ustaz. Tapi itu gambarnya kayak lagi di hotel. Oh, lagi di mana Adi? Silakan Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warahmatullahi wabarakatuh. Adi Nur Rahman. Ya, saya tinggal di Kenari, Jalan Kenari, atau Pasar Cikini. Ya, keseharian saya dagang, Ustaz. Dagang. Dagang apa? Ya, saya usaha sayur online, Ustaz. Sayur? Sayur online. Sayur online. Ya. Alhamdulillah. Kalau di Kenari biasanya yang jualan yang saya tahu yang dari UI samping ada banyak pertokoan, ada yang paralon gitu. Ya, Ustaz. Daerah sini, Ustaz, saya di belakangnya, di pinggir kalinya. Di situ ada Masjid As-Sa'idi, tahu? Ya, Ustaz, tahu Ustaz As-Sa'idi. Oh gitu. Jauh dari situ? Di Alislahnya saya. Oh gitu. Ya. Saya dulu pernah ke sana tahun, ya mungkin udah 10 tahun yang lalu, udah lama. Antum di Al-Ikhlas ya di situ ya? Iya, saya di Alislahnya. Pengusaha Ustaz dia. Aslinya saya di Tasik, Ustaz. Hah? Tasik? Ya, Ustaz. Adi orang Tasik aslinya? Iya, saya orang Tasik, Ustaz. Tasik mana, Dik? Saya di apa ya? Jamban, Ustaz, Citiga. Adi lahir di Tasik. Orang tua saya dulu Tasik, Ustaz. Saya ikut ke sana, saya sering di sana. Adil, tapi orang tua sekarang di mana? Saya kadang tinggal di buat saya di Cipadarek, kadang di Citiga. itu kampung saya tahu. Iya. Itu kan ada Cibitung, ya. Kemudian ada Cipadarek. Setelah Cipadarek kan ada Cipadarek, ada Karangmulia. Tahu Karangmulia? Karangmulia tahu, Ustaz. Nah, itu. Oh, kampung aneh. Ustaz di situ di Karangmulia, Ustaz. Ada desa Karangmulia. Kalau anak kampungnya sebenarnya kalau antum pernah ke sana, ada Kampung Kereteg. Tapi kakak saya, kalau kakak saya dari desa Karangmulia, dari kantor desa mungkin terselang 5 rumah lah. Saya juga. Saya sering ke rumah kakak di rumah kakak saya. Itu tidak jauh dari kantor desa. Tapi kalau rumah saya pribadi orang tua agak jauh sedikit lah, mungkin 1 kilo atau berapa kilo. Itu namanya Kampung Kereteg Kidul. Pernah dengar nggak? Kayaknya kepencet long out saja. Tergabung lagi. Iya, udah lanjut biarin. Ada Aryadi Sugiarto. Aryadi Sugiarto. Ya. Mana dia? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini kalam sekali nih. Silakan. Perkenalkan, saya Haryadi Sugiarto. Biasa saya dipanggil Adi, Ustaz.
Ustaz, maaf Ustaz, terputus Ustaz. Oh iya. Kenapa terus jatuh nih? Ya tiba-tiba keluar Ustaz, maaf Ustaz. Oh iya. Iya, lah kuliah nanti antum kalau ke Tasik main ke rumah aneh ya. Siap Ustaz, siap. Nanti saya silaturahmi Ustaz. Boleh. Pokoknya nggak jauh deh dari rumah antum, nggak jauh. Iya, Ustaz. Oke, sip ya. Berarti saya punya saudara berarti di kelas antum. Sekampung. Silakan yang tadi, maafan, Adi tadi. Oh iya, Pak. Saya asal dari Jakarta Timur, Cipayung, daerah Taman Mini, tahu Pak? Haryadi Sugiarto, Taman Mini, Jakarta Timur. Ana taunya Ceger. Ceger, iya daerah situ aja. Tinggal lurus aja, mentok udah itu sampai. Saya punya adik ipar di Ceger, di belakang pom bensin. Ada sekolah Korea. Oh iya, tahu Ustaz. Itu Sekolah namanya Korea. mana itu ya? Dekat Masjid Al-Falah itu, Ustaz. Benar, antum. Situ. Nah, sering ke sana karena memang ada keponakan di situ. Ada keponakan di situ. Mantap, Ustaz. Haryadi orang sana. Asli. Bukan sih, Ustaz. Asli orang Sumur Batu. Lah, sama tadi dong, sama siapa tadi? Agung. Yang kelihatan dewasa tadi. Agung. Baik. Ini statusnya gimana nih, Kang Adi? Status masih jomblo, Ustaz. Masih jomblo. Jomblo liar atau jomblo kemana itu? Jomblo bahagia. Jomblo bahagia. Jomblo tanpa batas. Ampun. Ya lah kulihalin, mudah-mudahan antum istiqomah, mudah-mudahan antum bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan istri yang solehah. Amin. Mudah-mudahan kuliahnya selesai tepat waktu ya. Amin. Tayyib, siapa lagi nih? Kayaknya waktu sampai mepet nih. Zahratul Aini. Zahratul Aini, Aina. Ini waktu sedikit lagi, silakan. Zahratul Aini atau Irsal Sabila, silakan. Sofyan juga belum, Sofyan ya? Ya, Sofyan. Oh, masih ada. Silakan. Zahratul Aini, silakan. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina wajhuki lam araki. Zahratul Aini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aini. Rumah di sekitar Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Hutan Kayu. Berarti yang punya UIJ ya? Amin, Ustaz. Iya, Tidak jauh ya? Tidak jauh dari situ ya? Iya. Asli memang orang sana? Asli, Ustaz. Kesibukan sekarang apa? Jadi tata usaha, Ustaz. Di SD. Oh, di SD. Alhamdulillah. Status masih? Belum berubah? Ngenes, Ustaz. Jomblo ngenes. Aduh. Ini sepertinya sudah apa namanya? Tanda-tanda nih. Tanda-tanda menunggu nih. Bukannya Johan. Apa itu? Johan apa, Pak? Tangan Tuhan. Aduh. Ya mudah-mudahan nanti apa namanya statusnya berubah lah cepat nanti. Tergantung. Banyak berdoa. Ya banyak berdoa juga, banyak menjalin komunikasi dengan yang lain. Insyaallah Allah mudahkan. Mudah-mudahan untuk semuanya, terutama para akhwat, Allah dekatkan jodohnya dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Kuliahnya selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, yang berikutnya. Silahkan Irsal Sabila. Baik. Video kamera gimana kamera? Aman. Ya, syukran. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon Ahlan. maaf Ustadz kalau berisik, saya masih di pinggir jalan dekat kampus sih sebenarnya. Kampus WJ? Iya betul. Habis pulang PPL mau ke kampus mau perihal administrasi Ustadz. Oh iya, oke silakan. Perkenalkan nama saya Irsal Sabila, saya tinggal di Bekasi Utara, di Ujung Harapan. Oh, Ujung Harapan, oke. Status? Status apa ya Ustadz? Belum Ustadz. Belum kepikiran kayaknya kan. Iya nggak apa-apa. Kalau Ikhwan sih tidak terlalu ini, masih panjang lah, Iya, masih bisa bernapas istilahnya. Yang penting sekarang kuliahnya dituntaskan dengan baik, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapannya. Mudah-mudahan PPL-nya bisa berjalan dengan baik. Tayyib, silakan selanjutnya. Terima kasih karena waktunya agak sedikit mepet. Tinggal Sofyan Ustaz, tapi belum ditanggapi mungkin. Oh gitu. Oke, berarti tinggal Asalman deh. Fitri belum, Fitri. Oh, astagfirullah. Fitriani gimana? Maaf. Fitri, silakan. Iya, hadir. Tolong Gung, dipancing Gung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Fitri? Nama saya, ya Fitri. Nama saya Fitriani. Saya tinggal di Jembatan Besi, Jakarta Barat. Fitriani tinggal di Jakarta Besi, Jakarta Barat. Alhamdulillah. Cengkareng ya? Sebelumnya Ustaz. Oh, sebelumnya. Sekarang ada kesibukan? Apa? Ngajar? Iya, ngajar PAUD. Alhamdulillah, ya. Ya, mudah-mudahan bisa sukses dalam pekerjaannya, sukses dalam perkuliahannya ya. Terima kasih Fitriani. Siap Ustaz. Tayyib, udah semuanya? Atau belum? Cukup Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Silakan antum terakhir. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan teman-teman. Saya Samuel Farisi tinggal di Kuningan, Jakarta Selatan. Rasuna Said, Kuningan. Status? Masih pencarian saat insyaallah. Masih pencarian bakat. Jadi, Assalamualaikum, ini kan waktu sudah mepet. Sebelum anak closing, mungkin ada beberapa hal yang paling penting kalau mengenai deskripsi. Nanti antum kalian bisa lihat di dalam RPS maupun di dalam silabus mengenai itunya. Kemudian juga mengenai temanya, tema-tema untuk untuk perkuliahan. Jadi minggu depan kita insya Allah masuk ke tema pertama ya, Tajib. Dan itu kan semuanya itu ada 16 pertemuan, oke. Yang hari pertama itu sosialisasi atau deskripsi mata kuliah untuk hari ini. Nanti materi yang pertama ya di pertemuan kedua sampai materi ke-6. Kemudian di pertemuan ke-7 itu nanti OPCLAS, ke pertemuan 8 UTS. Kemudian pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 14 itu nanti materi lagi. Pertemuan 15 OPCLAS, kemudian pertemuan 16 itu UAS. Itu secara singkat dan itu ada semuanya di dalam RPS. Nanti antum bisa kelas-kelas saja. Berarti tugas Salman nanti tolong dibikinkan kelompok untuk materi itu. Mungkin ini kan jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Mungkin satu materi 2 atau 3 orang barangkali ya. Nanti bisa disesuaikan oleh Salman. Yang jelas nanti tolong kepada seluruh mahasiswa, apalagi ini kan materinya perkuliahan antum tidak banyak, cuma 3. Jadi tolong makalahnya dipersiapkan di minggu pertama. Katakanlah minggu depan atau minggu kedua itu seluruh makalah dibuat. Jadi jangan sampai misalkan bagian presentasi kemudian makalahnya belum dibuat, gitulah. Jadi tolong makalah ini dibuat di minggu nanti besok berarti minggu kedua besok ya. Kalau bisa sih minggu besok makalah sudah kelar semua. Kemudian nanti kalau seandainya ada suatu hal yang tidak bisa hadir, maka yang berikutnya bisa menghandle untuk penyampaian presentasi. Kemudian tolong yang penting juga
tolong ketika antum bikin makalah sekalian aja bikin tugas resume. Jadi nanti antum diminta untuk apa namanya ada tugas resume dan ini nilainya 20% cukup besar sebenarnya. Kan UTS sekitar 20, kemudian UAS 40, kemudian tugas resume itu sekitar 10% kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lah di dalam itu. Ala kulihal nanti tugas resume itu penting dan nanti antum ketika bikin makalah langsung meresume. Tapi resumenya nggak diserahkan ke anak, termasuk juga makalah antum pegang nanti pas suatu ketika anak minta, jadi antum tinggal kirim sehingga lebih mudah. Oke, barangkali itu saja pemaparan dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik buat saya dan Anda semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, keluasan ilmu dan rezeki bagi kita semua. Taib, saya akan tutup saja dari saya. Nanti tolong Asalman untuk closing ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Ustadz? Oh, boleh silakan. Itu resumenya masing-masing atau setiap ada presentasi kita resume sendiri gitu Ustadz? Iya, jadi resume itu hanya meresume yang kita presentasikan. Ya. Oke. Dan itu tidak lebih dari 2 halaman ya. Tidak lebih dari 2 halaman. Jadi cukup 2 halaman, jangan sampai 3 halaman, sedikit aja. Jelas ya? Iya Ustadz, siap. Tayyib. Silakan Asalman. Baik, makasih Ustadz untuk penyampaiannya dan teman-teman semua. Semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mari kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih semuanya, mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih.